Halo semuanya, sawadee-krap. Apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Hari ini kita akan bahas lebih detail mengenai CCTV yang memang menjadi salah satu alat bukti cukup kuat untuk menjadi alat bukti untuk menentukan siapakah yang menjadi tersangka dari kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini yang sudah memakan waktu lebih dari 50 hari ya, 1,5 bulan ini. Dan sekarang kita akan coba lihat di video kali ini, ada beberapa CCTV yang menurut aku sudah aku pilihkan cukup terpercaya. Ini sumbernya dari tv1news.com dan CCTV ini adalah yang boleh dibilang adalah yang paling kredibel gitu karena TV One mengeluarkan capturean ini di media nasionalnya. Oke, selain itu juga aku akan bahas mengenai putra dari Ibu Mimin, yakni Arigi Reksa Pratama, yang memang foto-fotonya itu sempat beredar ya di sosial media di Indonesia, terutama pada saat dia lagi naik motor dan diidentikan bahwa motor tersebut adalah identik untuk anggota geng motor yang memang sebagian geng motor di Indonesia itu identik dengan kekerasan begitu. Nanti kita akan coba dengarkan klarifikasinya seperti apa. Oke, sekarang coba kita simak terlebih dulu adalah berita yang ini adalah berasal dari Kombes Pol Ahmad Ramadan, Kabag Penum Divisi Humas Polri yang sudah mengatakan bahwa berdasarkan analisa dari tim penyidik dari 55 CCTV ya, CCTV tersebut berasal dari beberapa lokasi yang sudah kita ketahui, misalnya dari simpang SP Telkom, kemudian dari Dinas Perhubungan Kota Bandung, serta juga ada dari tetangga di lokasi kejadian, itu adalah Ibu Juheti Harun. Jadi semua CCTV tersebut dianalisa menyimpulkan bahwa dugaan sangat kuat adalah ada dua jenis kendaraan yang terlibat di kasus pembunuhan ini. Pertama adalah mobil Avanza warna putih, kemudian motor NMAX warna biru. Oke, karena kalau kita lihat yang pertama dari CCTV di Kota Bandung ya, dari Dinas Perhubungan Kota Bandung ini, sebenarnya aku sempat ragu ya, di mobil warna putih Avanza ini di belakang kan ada motor nih ya. Apakah motor ini termasuk bagian dari motor NMAX warna biru yang diduga tersebut? Kemudian saat aku zoom in lebih detail lagi, motor ini kalau aku gambarkan, pertama ada pria ini, sosok pria di depan pakai jaket warna hitam, kemudian helmnya itu agak kuning ya, warnanya kuning, kemudian pakai celana panjang warnanya silver cenderung ke putih, pakai sarung tangan aku lihatnya karena mungkin masuk akal sih karena kan itu dingin ya, udah jam 10-an malam, 11-an malam di Bandung. Di belakangnya adalah sosoknya perempuan pakai jilbab, kerudung panjang gitu. Kerudungnya adalah warna cenderungnya putih, tapi silver putih begitu. Bahkan kerudungnya itu sampai menutupi plat motor dari motor yang aku duga ini adalah warna biru sih, karena ini adalah warna biru ya. Dan aku bandingkan dengan motor NMAX ya, motor NMAX warna biru juga ada banyak kemiripan sih kalau aku lihat ya. Nah ini kan biru, ini juga biru. Banyak kemiripan, bedanya adalah kalau aku bandingkan dengan motor NMAX ini, yang clear NMAX ya, ini adalah motornya di jari-jarinya yang di belakang mobil Avanza putih ini kan putih, sedangkan yang di sini yang clear motor NMAX-nya warnanya hitam. Tapi kemungkinan besar menurut aku, apakah ini NMAX? Kurang tahu, tapi tidak bisa menyatakan 100% ini adalah motor NMAX, tapi memang ada banyak kemiripan sih, kemiripannya sekitar ya 70% sih dari sini gitu. Nah, tapi kalau dari pihak kepolisian pasti sudah mendapatkan video yang lebih detail kan ya, karena kita kan dapatkan hanya potongan-potongannya saja begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah pada saat aku melihat di gambar yang kedua yang berasal dari SP Telkom, aku lihat ada dua lingkaran. Lingkaran yang pertama adalah mobil Avanza putih, sudah clear sih kalau Avanza putihnya karena gede kan ya. Yang di belakangnya adalah motor NMAX warna biru. Oke. Dan ternyata aku juga melihat ada persamaan nih, persamaan dengan saat aku zoom ya. Memang ada sosok sosok di belakangnya itu adalah perempuan memakai jilbab. Dan di depannya juga helmnya juga serupa, mirip, ada kuning-kuningnya. Dan aku menduga bahwa
CCTV yang pertama yang berasal dari Dinas Perhubungan Kota Bandung, kemungkinan besar menurut aku adalah motor ini adalah motor yang diduga oleh kepolisian itu motor NMAX-nya ya. Aku lebih mengklarifikasi aja gitu. Sebenarnya di video sebelumnya aku juga bilang seperti itu, tapi kemudian aku agak ragu gitu. Tapi setelah melihat beberapa sequence, karena yang kita dapatkan kan CCTV ini bukan dari pihak kepolisian kan ya, karena ini adalah hanya sedikit aja bocoran-bocoran yang sudah ada di media massa, jadi ada beberapa analisa yang harus diperdetailkan lagi. Oke, nah kemudian dari situ pun kita dari malam ya, ini kan malamnya jamnya menjelang jam 11 malam kan ya, 11-an malam lah kurang lebih seperti itu. Dan ini pun dikonfirmasi kembali oleh Ibu Juheti Harun ya, yang mengatakan bahwa CCTV yang dimiliki dia ada 2 rekaman, itu pun sudah diserahkan ke pihak kepolisian untuk dijadikan alat bukti. Ini menurut aku langkah yang baik ya, jangan sampai kalau kepolisian hanya memfotokopi, mengcopy file, itu tidak bisa dijadikan alat bukti, misalnya kayak kasus Jessica ya, yang di kopi cyanida. Hotman Paris mengatakan bahwa sebenarnya kalau CCTV yang tidak diambil drive-nya secara langsung tapi cuma di copy, itu sebenarnya secara hukum tidak bisa dijadikan alat bukti. Tapi ini kepolisian sudah menyatakan, dari Ibu Juheti mengatakannya di sini tepatnya, bahwa CCTV 2 yang dimiliki itu diambil semuanya, jadi bukan di copy gitu. Jadi aman lah, kalau aku yakin pihak kepolisian sudah mengetahui kendaraan yang detail dari kedua jenis kendaraan tersebut, motor NMAX warna biru dan juga mobil Avanza warna putih. Aku yakin sih ini polisi sudah mengetahui gitu kan ya. Nah kemudian ini kan kalau dari keterangan saksi yang ada di tempat cucian mobil yang lokasinya itu adalah berseberangan dengan rumahnya Ibu Juheti Harun yang dekat dengan lokasi TKP kejadian, dari saksi sendiri sudah mengatakan bahwa memang dia itu sudah melihat secara langsung lewat CCTV dari pihak kepolisian pada saat lokasinya itu dijadikan pemeriksaan ya, dengan anjing pelacak, mengatakan bahwa ada sesosok perempuan yang pakai jilbab membuang sesuatu di kotak sampah yang lokasinya tuh menjorok ke dalam. Nah, ini ada dugaan lagi kan ya, jilbab lagi, sosok perempuan yang pakai jilbab. Apakah perempuan tersebut adalah perempuan yang dibonceng naik motor ini? Bisa saja, kemungkinan besar iya begitu. Oke, nah kalau kita bandingkan dari beberapa gambar di sini, aku sih menduganya sangat yakin bahwa perempuan yang naik motor di belakang ini dengan pria yang di depannya ini adalah satu rangkaian dengan mobil Avanza warna putih ya, gitu. Oke, nah kemudian banyak kan ya orang-orang juga sudah mulai berspekulasi, bahkan beberapa berita yang menyatakan bahwa motor NMAX itu ternyata dimiliki oleh keluarga dari Ibu Mimin beserta anaknya, dan Pak Yosep sudah mengatakan bahwa kuasa hukumnya juga mengatakan bahwa yang dimiliki motor keluarga Pak Yosep itu bukan NMAX warna biru, tapi NMAX-nya warna abu-abu silver lah, bukan biru intinya. Jadi itu menurut aku masuk akal ya, pada saat kita mendapatkan berita tuduhan, kita harus cover both side begitu, bahwa oh ternyata memang sama-sama NMAX tapi warnanya biru gitu. Saya duduk di motor itu. Nah, sekarang coba kita dengarkan keterangan dari Ibu Mimin, bagaimana perasaannya pada saat hampir masyarakat di Indonesia itu menuduh Bu Mimin dan juga keluarganya terlibat di kasus pembunuhan ini. Ini yang dikatakan oleh Ibu Mimin. Nggak bisa nyari nafkah, nggak ada yang nafkahi anak saya sama saudara saya. Makanya tolonglah semua masyarakat, tolong jangan memojokkan saya sama anak-anak, apalagi anak saya tidak tahu apa, kami tidak tahu apa-apa masalah ini. Jangan memojokkan saya dan anak saya, apalagi anak saya tidak tahu apa-apa. Ya, menurut aku masuk akal lah, seorang ibu pasti juga sedih ya melihat anaknya juga terbawa ke dalam kasus yang sangat besar ini, karena kasus ini bukanlah kasus sembarangan ya. Pada saat nanti sudah ketahuan siapakah tersangkanya, kemungkinan besar hukuman untuk si pelaku adalah hukuman mati, karena ini adalah termasuk dalam kasus pembunuhan berencana.
Oh, ini sangat-sangatlah menyeramkan sekali. Nah, kemudian juga ada helm nih, tentang berita helm. Gimana Anjas? Bukankah helm dan motor Yamaha NMX biru jadi petunjuk polisi buru pelaku pembunuhan di Subang? Memang sih, kalau aku lihat helmnya kan ya, dari beberapa capture CCTV ini adalah banyak kemiripan ya. Cenderungnya itu warna kuning dan gede gitu. Tapi kalau yang di belakangnya itu pakai helm nggak sih? Aku coba zoom lagi. Ah, kayaknya nggak pakai helm yang di belakang tuh, mungkin pakai sih, kayaknya pakai mungkin helm kecil ya. Ya, oke, menurut aku lihat detail di sini, yang memang helmnya di depan itu yang si pengendaranya cenderungnya itu warna kuning kemudian besar gitu kan ya, sedangkan di belakang itu cenderungnya adalah mungkin, kalaupun aku nggak tahu, kalaupun helm ini pasti helmnya kecil banget karena hanya kelihatan hitam di atasnya kecil banget ya. Mungkin pakai helm tapi helmnya kecil banget, nggak yang terlalu gede seperti helm standar yang berada di depannya begitu. Oke, aku yakin dengan keterangan yang sudah dikumpulkan oleh tim penyidik ya di BAP, berita acara pemeriksaan, dicocokkan dengan CCTV, dicocokkan dengan data-data bukti saintifik yang ditemukan di lokasi kejadian. Paling tidak sebenarnya seperti keterangan pihak kepolisian beberapa kali menyatakan bahwa sebenarnya mereka itu sudah ada keyakinan siapakah pelakunya. Tapi dalam hukum keyakinan saja tidak cukup karena harus ada 2 alat bukti yang kuat, maka bisa menjadikan orang tersebut adalah tersangkanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih buat sekitar 20% teman-teman yang tidak hanya sekedar menonton sekarang tapi juga sudah subscribe. Itu adalah bukti nyata support kalian buat aku ngebuat video-video menarik di channel YouTube ini. Kalaupun kerap semuanya, tinggalkan komentar, tinggalkan like, dan subscribe channel YouTube ini. Bye-bye.